Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya teman-teman, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, kali ini kita bertemu di pertemuan mata kuliah pamungkas ya, kalau saya bilang, karena minggu depan kita akan masuk pada pra ujian, dan mudah-mudahan ini akhir dari mata kuliah yang sangat membawa hal yang sangat positif. Mudah-mudahan dapat dimengerti penjelasan yang singkat dari saya, dan tentunya harap pengetahuan itu dipahami dengan baik walaupun sedikit. Tetapi jangan sampai sedikit jikalau pengetahuan kalian masih kurang dan kurang. Tetap semangat menggapai sebuah cita-cita dan wawasan yang luas. Dan sekarang kita langsung masuk saja dalam materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, tentang hak asasi manusia atau HAM. Langsung saja. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, hak bersifat kodrati, yang artinya hak adalah sudah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disisa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dengan menjalankan hak tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sedang menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi hak. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu. Maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang telah menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib memiliki bidang sekolahan yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan masyarakat. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak orang lain, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, sering menghormati dan menghargai sesama manusia.
Kesimpulannya adalah, jika suatu negara sudah mempermainkan hak asasi manusia, maka negara tersebut merupakan negara yang tanpa moral, negara yang tanpa tujuan, dan negara tanpa identitas khusus. Kenapa? Karena hak asasi manusia adalah hak-hak yang paling dituju, mengalahkan hak-hak semuanya. Karena hak asasi manusia merupakan hak umum yang perlu negara rangkul, negara rayu dengan sebaik-baiknya, dan manjakan masyarakat atau rakyat negara tersebut dengan hak-hak asasi manusia yang diayomi dan dikasih sayangi, di luar hak asasi individu. Itulah hak asasi manusia. Semoga negara kita menjadi negara yang membaur, negara yang menghormati dan memuliakan hak asasi manusia, dan terhindar dari hal-hal yang sangat negatif atau seruan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negara Indonesia tercinta kita. Terima kasih. Cukup penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan tetap semangat. Panjang umur perjuangan, dan panjang umur kemerdekaan, dan panjang umur aktivitas teman-teman semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.